Karirnya sudah terancam hancur. Bang Firdaus kok masih macam-macam? Masa mau baku hantam? Aduh, Bang Firdaus, Bang Firdaus. Halo guys-guysku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa di dunia entertain hari ini. Kayaknya seperti yang tadi sudah aku singgung ya. Ada yang lagi menggemparkan kita semuanya gara-gara mau baku hantam. Setelah kemarin drama naik meja, sekarang baku hantam. Aduh, apalagi ya ini. Tapi saudara, begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Bahwasanya Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Iya, tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Pradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu ya, itu. Ya, hanya satu. Jadi kalau Anda menggunakan sekarang itu nggak bisa. Yang mana? Di mana dikatakan single bar? Sekarang kan Pradi pada ya, baca pasal 10 dong. Satu organisasi advokat. Iya, masalahnya saya sudah di Pradi. Saya sudah di Pradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di Pradi. Coba dibuka pasal 10 gitu loh. Saya sudah hafal di otak saya. Saya bukan cara Google. Saya sudah di otak saya pasal semua. Bukan cara Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Enggak, saya sudah minta maaf pada Mahkamah ngotot gitu loh. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga saya bukan advokat Google gitu seperti Anda. Saya otak pasal semua ada di. Saya juga advokat. Jangan kita saling gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan Kita saling menjunjung tinggi ada martabat kita. Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda angkat kaki. saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Sudah mulai berdiri. Oleh organisasi yang menaungi saya. Sekarang organisasi saya ada Feradi WPI. Bukan KAI. Jadi yang berhak mensidangkan saya adalah Feradi WPI. Kalau saya bisa disidang oleh Kongres Advokat Indonesia pada saat itu, saya akan menerima konsekuensinya kalau saya diberikan kesempatan untuk membantah semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda angkat kaki. saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Sabar. Nah, ini adalah Bang Firdaus tadi ya dengan Bang Fitra yang saling beradu argumen. Tidak cuma argumen saja yang diadu, tapi hampir OTW bagu hantam teman-teman. Setelah kemarin saya masih ingat banget itu Bung Firdaus ini ketika di pengadilan memang sudah selesai ya, cuma sangat tidak etis sekali ketika mengenakan jubah advokat kemudian naik di meja, dan beliau ini meremehkan hanya melanggar etik katanya. Wah, pantas aja tadi ya Bung Fitra langsung naik darah tuh ya. Iya dong. Bayangin hal itu dianggap sepele aja. Terus apalagi tadi Bung Firdaus itu iri gitu loh. Iri sama yang lain tuh ada yang sampai di penjara tapi tidak dicabut
soal advokatnya, surat advokatnya ini loh. Itu yang tadi bikin sedikit penjelasan mengenai akhirnya sosok dua pengacara ini, abang melihatnya seperti apa, tanggapan abang tentang karir mereka bisa dibilang akhirnya jatuh gitu. Sebagai praktisi hukum melihatnya ini seperti apa, bang? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan menurut Black Law Dictionary ada 5 kategori yang dikatakan untuk court ya. Yang pertama misbehaving in court ya. Yang kedua court ya. Terus selanjutnya itu ada perilaku yang menghina peradilan. Nah, saya kira perbuatan daripada teman-teman tadi harus terlebih dahulu dikaji lebih dalam lagi ya. Apakah memang perbuatannya itu sudah melampaui kewenangan ataupun melampaui batas dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Karena kita lihat sudah ada juga laporan polisi terhadap yang bersangkutan ya, yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat rumit sekali. Dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi ya terhadap pembekuan advokat tersebut berdasarkan pemberhentian daripada organisasi advokat yang kita lihat. Pemberhentian itu tentunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Advokat, bahwasanya advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, terlepas masalahnya sudah pernah dilakukan sidang etik atau apa, itu internal daripada organisasinya, saya tidak mencampur itu karena saya membahas produk yang telah dikeluarkan pada hari ini gitu. Mungkin dia kan udah datang ke MA ya, udah bersurat lagi terbilang meminta maaf ke PN, bahkan ke PN Jakarta Utara juga. Mungkin melihat hal seperti itu gimana sih mungkin? Ya, PN itu memang tidak berwenang untuk memberhentikan seseorang sebagaimana diatur dalam undang-undang, tapi membekukan itu merupakan produk mereka. Ya, dia menggunakan diskresinya secara hak subjektivitasnya kan gitu. Nah, yang berhak memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau seumpamanya pembekuan ini ingin dibuka kembali untuk menjadi aktif kembali sebagai advokat, tentunya organisasi advokat ini yang mengusulkan itu agar itu dibuka kembali, karena kan yang memberhentikan organisasinya. Nah, Mahkamah Agung melaksanakan keputusan daripada organisasi advokat itu untuk melakukan eksekusi. Ya, eksekusinya berupa penetapan pembekuan tadi gitu loh. Jadi eksekutorial di dalam keputusan organisasi advokat itu adalah Mahkamah Agung sendiri. Karena organisasi advokat telah mengeluarkan keputusan berupa pemberhentian tadi gitu. Jadi maka dari itu karena memang organisasinya menyurati Mahkamah Agung akan merespon dengan mengeluarkan penetapan pembekuan tadi. Karena konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat itu diatur dalam pasal 10 ayat 2-nya itu ya, bahwasanya organisasi advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat itu secara otomatis tidak dapat menjalankan profesi advokat lagi. Nah, makanya untuk tidak menjalankan profesi advokat adanya bas di situ berita sumpah. Makanya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Nah, tapi abang melihat ketika akhirnya ini semua sudah terjadi. Oh, ini respon dari Bung Fitra ya teman-teman ya, setelah menanggapi soal karirnya Pak Rasman dan juga Pak Firdaus ini kan memang ada di ujung tanduk nih ya. Udah ada di ujung tanduk tapi cari jaga gara-gara mulu gitu. Nggak kemarin yang naik meja, kemudian sama di kasusnya Loli juga seperti itu. Sekarang ketika diundang di sebuah acara gitu malah mau baku hantam nih. Ada aja ya. Kalau saran saya mending minta maaf kayak gitu. Minta maaf teman-teman. Minta maaf pada akhirnya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan
dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi di menjelang Ramadan dan banyak dibutuh teman-teman juga. Ya soggianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan hilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali Firdaus Oyobo dan Rasman Arif Nasution meminta maaf kepada Mahkamah Agung. Sebentar. Ini bener sih dua orang ini tuh meminta maaf ya, Pak Rasman dan juga Pak Firdaus. Dua-duanya nih, cuma aku agak salfok dikit gitu ya. Tadi yang minta maaf kan Pak Rasman gitu ya, oke lah gitu kalau misalkan Pak Firdaus memang diwakili gitu. Cuma tadi kayaknya Pak Firdaus tidak merasa bersalah gitu, masih main handphone ketika Pak Rasman itu mengucapkan permohonan maaf, ya menyampaikan permohonan maaf, kemudian malah sibuk nyari orang untuk ngefoto atau ngevideo tadi. Ya sewajarnya lah ya kalau misalkan memang diwakili, ya gimana orang merasa bersalah aja gitu ya kan. Berarti kayaknya ini yang minta maaf bukan Pak Rasman dan juga Pak Firdaus deh. Satu aja, Pak Rasman aja. Pengadilan dan lain-lain. Setelah dipecat oleh organisasi advokatnya dan dibekukan sumpah advokatnya, dan juga setelah dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Itu bagus. Namun itu tidak akan merubah apapun, tidak akan merubah apa-apa. Terutama dibekukan sumpah advokatnya oleh Pengadilan Tinggi. Karena itu sah. Dan dia tetap tidak boleh beracara di semua pengadilan seluruh Indonesia. Waduh. Namun permintaan maaf mereka ya. ini banyak yang menilai bahwa mereka karena panik dan ketakutan takut jadi tersangka karena dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Terutama Rasman. Banyak yang menilai karena Rasman takut gitu ya? Akan ditahan karena kasusnya dia. Katanya takut gitu, meminta maaf karena ini dugaan netizen ya teman-teman ya. Dugaan netizen tuh karena takut nanti jadi tersangka gitu setelah banyaknya blunder yang sudah berlalu gitu. Tapi ketika minta maaf pun hanya Bung Rasman yang ngomong soal permintaan maaf. Oke lah ya. Cuma setidaknya kalau Bung Firdaus tidak mengucapkan permohonan maaf nih, ya sepantasnya kan merasa bersalah seperti itu. Tapi kayaknya tadi aku tidak melihat hal itu teman-teman. Tidak melihat hal itu. Hanya melihat Bung Firdaus ini asik main handphone, nyuruh orang buat ngefoto kayak gitu. Dan tambah lagi Bung Firdaus tuh terus-terusan buat blunder nih. Iya, gak cuma tadi soal baku hantam, ada lagi soal katanya Bung Firdaus punya gunung gitu teman-teman. Blunder lagi nih. Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya, namanya Raden Prabu Ngabe Awan. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, separuhnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Iya di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, Dan udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu, 50.000 hektar. Atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Karena itu belum disertifikat. Sebagai kompensasi bayaran hukum. Kompensasi bayaran sebagai kuasa hukum. Belum disertifikat, tapi sudah mengakui gitu. Oke. Iya. Tapi kan artinya udah haknya milik Anda dong? Sudah hak saya separuh. Iya, tinggal dibuatkan sertifikatnya ya. Oke, luar biasa tapi 50.000 hektar tuh seluas apa berarti itu? Ini surat penetapannya? Ya, ini surat penetapannya langsung bahwa pemilik tanah ini adalah Prabu Ngaben Awan. Bukan. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke Bentar. Tadi baru ngomong gunung ya.
Bang Firdaus tadi baru ngomong gunung, kok sekarang udah berubah jadi bukit? Ya tolong, yang konsisten dong. Sebagai advokat masa argumennya berubah-ubah kayak gitu? Bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Alas haknya verponding sampai ke situ. Bang, terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda, itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengkutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Kita lihat komentar dari netizen kali ya. Kayaknya nggak cuma aku aja nih yang gedek gitu ya. Ini katanya pembohong Firdaus, gunung sekarang bukit tuh kan. Tuh nggak cuma aku aja yang gedek juga. Tadi soalnya baru ngomong gunung, sekarang kok bukit. Berubah bang itu ya. Terus ini ada lagi nih dari K, namanya cuma K aja. Gue tinggal di Bima dan Dompu, gak ada anjir uranium, yang ada vibranium. Oke. Terus ini, kemarin Gunung Parung, sekarang Bukit Parung, besok lagi ya. Kemarin Gunung Parung, sekarang Bukit Parung, besok Gundukan Parung. Jangan-jangan kayak gitu lagi. Soalnya berubah dari yang gunung nih jadi bukit, jangan-jangan lama-lama gundukan. boleh. Saya ada barang ya yang lebih daripada berlian Hotman. Ya. Besarnya segini. Itu harga triliunan juga. Tapi belum saya buka. Pokoknya ada barang segini bentuknya, nggak nyampe sekelingking acan begini. Nilainya itu triliunan. Ya. Kalau kita ngikutin transaksi orang yang mempunyai barang tersebut. Barang itu langka, tetapi kalau kita keluarin, geger lah. Itu baru beberapa titik aset kita gitu. Tapi kalau kita buka itu nanti orang bilangnya halu lagi capek. Mendingan Gunung Parung aja dah yang ada suratnya begini-gini. Gitu. Jelas. Jadi kalau orang mau membantah ya ini suratnya. Penetapan pengadilannya ada. Ini ada di putusan pengadilannya. Berarti kalau lu bilang halu, ini negara nggak halu dong. Orang yang negara yang memutusin bukan gue. Kan gitu. Termasuk uranium. Ahli geologi yang mempunyai standar kompetensi membicarakan masalah kampung gue ada uraniumnya. Lalu disebut lagi oleh Pak Jokowi. Ada tabungan mineral yang paling besar di dunia ada di Dompu, kan gitu kata Pak Jokowi, 2 juta ton, 2 juta metrik ton tabungannya besar, baru satu kecamatan. Di sana ada berapa puluh kecamatan, coba satu kecamatan aja udah ngidupin orang. Coba kalau akumulasi emasnya 590 triliun, kalau itu uranium dikali 1000, apa nggak ngidupin orang sedunia? Itu loh maksud gua tuh. Akhirnya klaim orang kaya dan keturunan Sultan Bima terpatahkan usai penampakan rumah pengacara Firdaus berantakan bak gudang. Pasalnya beberapa perabotan dan barang tergeletak secara acak hingga mengurangi estetika. Tidak hanya itu, sebagian barang di ruangan rumah Firdaus Aibowo pun masih terbungkus kardus. Bahkan kain selimut juga diletakkan cukup sembarang. Lantas pengakuan Firdaus yang memiliki tanah berhektar-hektar, ngaku keturunan Sultan Bima lebih kaya dari Hotman Paris, bahkan tak tanggung-tanggung ia pun mengklaim punya gunung uranium. Alhasil tidak relevan dan diragukan netizen. Bagaimana menurut kamu? Tuh kan pada akhirnya dipatahkan oleh netizen teman-teman yang tadinya ngaku-ngaku melebihi Pak Hotman nih. Kalau Pak Hotman itu kan dari segi bajunya, tampilannya itu kan sudah memperlihatkan gitu ya bagaimana kekayaannya. Cuma agak berbeda sama advokat yang satu ini. Memang benar sih, kita nggak boleh ngejudge seseorang tuh dari covernya aja. Cuma kemudian netizen memperlihatkan bagaimana rumahnya yang kayaknya kok tidak memperlihatkan kekayaan itu gitu loh. Padahal tadi mengklaim berkali-kali punya gunung, dari gunung ke bukit, lama-lama jadi gundukan juga tuh ya. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.